Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Pertandingan selanjutnya adalah Cell melawan Bojack. Cell menawarkan sebagai penyebab kematian Pan, apakah dia harus melakukan sesuatu yang istimewa pada Bojack? Gohan bilang putrinya mati karena dia berani seperti Pan yang satunya. Gohan yakin Pan akan kembali lebih kuat. Sebaliknya, balas dendam pada Bojack nggak menarik minatnya. Jadi, pertandingan Cell melawan Bojack bagi Gohan bukanlah urusannya. Sambil pergi ke arena, Cell menegaskan dia memiliki prinsip yang lain, yaitu jika dari mereka telah membunuh satu sama lain, maka dia akan menyelesaikannya sendiri. Saat tiba di arena, Cell sudah ditunggu Bojack dengan sangat percaya diri. Jadi, Bojack langsung meledakkan aura ki-nya di hadapan Cell. Meski begitu, Cell nggak gentar sama sekali. Dia menegaskan dirinya bangga pada kekuatannya sendiri sejak turnamen yang dia adakan. Dan sekarang orang-orang yang sama kuatnya datang satu demi satu untuk melawannya. Meski begitu, Cell tegaskan hari ini dia nggak bakal bisa tertandingi. Melihat besarnya kekuatan Cell, Bojack sontak hanya melongo saja. Cell menggunakan kekuatan Super Saiyan 2 yang sangat luar biasa. Dampaknya sampai membuat Bojack terdorong mundur. Lalu Bojack kembali senyum kalau dia nggak bakal kalah dengan kekuatan itu. Lawan yang pamer seperti Cell, Bojack sudah melihatnya sepanjang hidupnya. Sedangkan Goku dan Vegeta menganggap kekuatan Cell telah meningkat pesat dibanding masa lalu. Bojack yang masih percaya diri segera menyerang dengan semangat. Dia melancarkan tonjokannya, namun Cell lebih dulu menghindar. Cell muncul di belakangnya sambil meremehkan penglihatan Bojack. Bojack yang kesal segera menembaknya dengan laser besar. Bahkan dampaknya sampai meluas keluar arena. Bojack sangat yakin Cell telah kalah hanya dengan serangan ini. Namun ternyata Cell nggak terluka sama sekali. Bahkan dia menunjukkan senyuman pasta giginya. Muak dengan itu, Bojack lanjut lagi melancarkan beberapa serangan bertubi-tubi. Meski begitu, Cell dapat menghindari semua pukulannya. Serta dia menghina Bojack yang sangat ceroboh. Bojack yang marah bersiap untuk melakukan pukulan keras dan menyuruh Cell untuk diam. Tapi lagi, pukulan itu dapat ditahan dengan mudah. Sebaliknya, Cell melakukan pukulan keras yang menghantam perut Bojack sampai mencret. Bahkan, Bojack memuntahkan sisa makanan kolak semalam. Bojack sampai nggak percaya serangan ini dapat melukai tubuhnya. Tiba-tiba, di saat Cell lengah, Bojack balik melancarkan serangan licik. Dia menggunakan tali energi yang mengunci seluruh tubuh Cell. Bojack sontak senang Cell nggak memiliki kewaspadaan. Sedangkan Cell sendiri sangat muak dengan permainan ini. Bojack menertawakannya karena Cell nggak bisa bergerak. Tapi Cell balik menegaskan kalau Bojack juga nggak bisa bergerak. Sontak saja Bojack terkejut dengan itu. Jadi dia yang makin marah berniat untuk segera memotong tubuh Cell. Namun tiba-tiba Cell menggunakan laser mata yang mengarah cepat pada tubuh Bojack. Bojack terpental jauh ke belakang, bahkan sampai menabrak perisai penonton. Setelah itu, tubuhnya terjatuh tidak berdaya. Para cewek kawaii sontak senang dengan kekalahan Bojack, karena Bojacklah yang sudah buat mereka menderita. Saat Bojack nggak bisa bangkit lagi, Gohan datang dengan wajah yang sangat serius. Bra juga datang untuk mempermalukan Bojack yang sok kuat. Meskipun mereka nggak punya dendam, tapi mereka masih kesal pada Bojack. Di sini, Bojack sangat takut dia mungkin akan dibunuh oleh Gohan. Tapi Gohan gak sejahat itu cuy. Dia segera memalingkan wajahnya dan gak mau memanjangkan masalah ini. Sedangkan Bra sendiri ingin sekali menghajar Bojack sekali. Namun Vegito segera menghentikannya. Tiba-tiba ketika Bojack akan bangun, tubuhnya diterjang lagi oleh Cell. Wah, sontak saja Bojack kembali menjerit kesakitan. Dengan sekaratnya Bojack, maka Cell dinyatakan sebagai pemenangnya. Cell mengatakan Bojack sebenarnya adalah makhluk yang sangat lemah. Lalu Cell beranjak pergi dan menyerahkan sisanya pada Gohan. Di tempat lain, Cooler merasakan kalau Cell mungkin adalah spesies yang sama seperti mereka. Frieza nggak percaya akan hal itu. Sedangkan Raja Cole kini tengah menggunakan lagi baju besinya. Anak buahnya bilang mereka telah menghabiskan sepanjang malam untuk membuat baju khusus bagi Raja Cole. Kemudian pertandingan selanjutnya adalah Tapion melawan Krillin. Tapion yang gak bisa terbang minta diantar oleh panitia. Saat menyentuh lantai arena, panitia itu pun merasa meski dia petarung tingkat tinggi, tapi gravitasi arena ini sangat besar baginya. Tapion juga ternyata merasakan hal yang sama. Sedangkan si gundul Krillin malah sedang asik memandangi langit. Jadi Tapion membungkus tubuhnya dengan aura ki agar dia bisa bangkit. Untuk Krillin sendiri, dia segera menggunakan Kaioken tingkat 1 dan mereka pun beranjak bisa bangun.
Tapion menawarkan agar Krillin menyerah saja sebelum dia menghabisinya. Krillin membalas, dia makasih atas perhatian Tapion. Tapi Krillin balik menegaskan kedatangannya ke sini bukan tanpa alasan. Sementara itu diperlihatkan kehidupan Tapion di masa lalu. Kisah ini terjadi di alam semesta ketiga pada tahun 780 planet Zyogga. Di sebuah istana besar nampak ada seorang pria yang mengunjungi seseorang. Ternyata yang dia tuju adalah kakek tua teman dari Tapion yang bernama Dr. Raichi. Orang itu menanyakan apakah Raichi pernah mendengar tentang pahlawan hebat yang bernama Tapion. Dia katakan Tapion adalah tawanan kotak musik jahat dan disegel oleh ilmu hitam yang kuat. Raichi menegaskan dia nggak peduli dengan orang yang pria itu sebutkan. Pria itu memohon hanya Raichi yang bisa membuka kotak itu. Karena dia sudah mencoba berbagai cara, namun kotak itu nggak terbuka juga. Raichi sontak menolak dan menyuruh pria itu untuk segera pergi. Pria itu tetap bersikeras, bahkan dia membawa kotak itu. Alasannya, Raichi adalah orang yang sudah mengalahkan para Saiyan yang menindas alam semesta. Karena itu, dia katakan kalau Tapion adalah pahlawan yang sama seperti Raichi. Mendengar itu, Raichi akhirnya luluh dan mau membantu pria itu. Dalam beberapa hari, Raichi terus bekerja agar kotak itu bisa dibuka. Tantangan baru ini sangat menyegarkan bagi dirinya yang sudah lama berdiam diri. Gak lama kemudian terdengar suara dari kotak. Hingga kemudian kotak itu mengeluarkan asap yang sangat tebal. Mereka menyangka Tapion akhirnya bisa dibebaskan. Benar saja Tapion bisa terbebas, tapi masih bingung kenapa mereka malah membebaskannya. Pria itu senang dan mengatakan Tapion harusnya senang bisa keluar dari kotak itu. Meski begitu, Tapion malah kesal karena harusnya mereka nggak melakukan ini. Raichi penasaran apa yang sebenarnya Tapion maksud. Tiba-tiba pria itu malah pergi dan akan memasuki pintu kecil. Meski begitu, Raichi menegaskan pria itu nggak bakal pergi kemanapun. Dia ingin pria itu menjelaskan apa yang sudah terjadi. Pria itu membalas, Raichi pasti akan tahu segalanya. Dan ternyata pria itu adalah orang jahat. Pria itu menggunakan sebuah sihir dan pergi dari tempat itu. Tapion menyadari itu adalah bagian dari Hirugan. Ternyata orang itu yang sudah membunuhnya. Jadi Tapion menggunakan sulingnya yang menggetarkan seisi istana itu. Sontak saja bagian dari makhluk itu terjatuh terkena dampaknya. Meski begitu, makhluk itu menggunakan ekornya yang menghancurkan sebagian istana itu. Di saat itulah Tapion sungguh terkejut, banyak runtuhan terjatuh menimpa dia dan Raichi. Tapion terjebak keruntuhan, sedangkan Raichi menggunakan perisai untuk melindungi tubuhnya sendiri. Raichi sangat kesal karena makhluk itu telah menghancurkan istananya. Jadi, dia menggunakan kemampuan untuk bangkitkan pasukan hantu. Para pasukan ini rupanya adalah bangsa Saiyan yang dulu pernah Raichi kalahkan. Nampak di sana ada Goku, Raditz, dan sebagainya. Pria itu penasaran bagaimana mungkin Saiyan itu masih hidup. Raichi menegaskan hantu mereka sekarang telah jadi anak buahnya. Dan sekarang dia pun akan jadikan pria itu menjadi hantu. Raichi segera perintahkan Goku untuk menghabisinya sekarang. Tapi pria itu nampak masih bersikap sombong. Ternyata pria itu menggunakan makhluk tadi untuk menusuk Goku dengan ganas. Hal itu membuat tubuh Goku sontak menghilang. Ketua dari para Saiyan menyuruh semua Saiyan untuk mengalahkan monster itu dulu. Jadi mereka menggabungkan banyak serangan dengan menembakkan laser besar. Makhluk itu langsung terkena dan tubuhnya terpental sangat jauh. Ketua Saiyan yakin makhluk itu telah mati. Namun Raichi merasa kalau itu belumlah berakhir. Benar saja makhluk itu masih sehat walafiat. Kemudian kini gantian makhluk itu yang menyerang. Dia menusuk salah satu Saiyan dan melenyapkannya seperti Goku tadi. Semua Saiyan sontak melongo, makhluk itu dapat kalahkan mereka dalam satu serangan. Di saat pria itu akan kabur, Raditz ternyata sudah muncul di belakangnya. Raditz menembakkan laser besar dan yakin pria itu telah mati. Tiba-tiba seorang Saiyan terpental cepat di samping Raditz. Saiyan itu sontak menghilang, membuat 3 Saiyan telah lenyap dengan mudah. Di saat yang bersamaan, makhluk itu muncul di tempat Raditz. Sementara Tapion yang ingin mengambil sulingnya sontak dihentikan oleh Raichi. Raichi penasaran bagaimana makhluk itu bisa terhubung dengan Tapion. Tapion menjelaskan makhluk itu hanya bagian bawahnya saja. Dan bagian atasnya kini ada di dalam tubuh Tapion. Setelah mendengar semua cerita itu, Raichi akhirnya mengerti. Di saat makhluk itu menyerang, Raichi menggunakan pelindung esnya lagi. Raichi menegaskan hal pertama yang harus mereka lakukan adalah menghancurkan kakinya dulu. Tapion sontak penasaran kenapa itu dilakukan.
Padahal dia ingin memasukkan lagi bagian bawah makhluk itu ke dalam tubuhnya. Raichi sontak menolak karena dia memiliki rencana yang lebih bagus. Dia melemparkan suling itu pada anak buahnya agar hantu itu yang memainkannya. Saat ini hanya tinggal ketua dan Raditz yang tersisa. Jadi mereka harus manfaatkan kesempatan melancarkan serangan bersamaan. Makhluk itu terkena dan menciptakan ledakan yang super besar. Meski begitu, makhluk itu nggak terluka sama sekali. Makhluk itu menyerang balik, namun untungnya terhenti ketika Saiyan memainkan suling itu. Tiba-tiba Saiyan itu malah terkena tusukan ekor makhluk itu. Sedangkan Tapion sendiri nggak bisa menahan dirinya yang membuat bagian atas makhluk itu keluar dari tubuh Tapion. Kini hanya tinggal Raditz saja yang tersisa dan merasa nggak dapat melakukan apapun untuk menghentikannya. Di tempat lain, Raichi berniat untuk memanggil para hantu lain. Sementara Raditz mengambil suling itu dan berniat menggunakannya. Raditz menghindari berbagai serangan yang makhluk itu lakukan. Kemudian dia meniup suling itu membuat makhluk itu nggak berdaya. Bahkan makhluk itu seperti dipaksa untuk kembali ke asalnya. Tapion sontak terkejut. Raditz berhasil memasukkan bagian atas makhluk itu ke dalam tubuh Tapion lagi. Meski begitu, Tapion menegaskan makhluk itu akan keluar lagi dan semakin kuat setiap saat. Raichi mengatakan mereka masih punya waktu beberapa jam, jadi dia akan mengajarkan sesuatu yang penting. Ternyata Raichi bisa mengubah kotak musik menjadi alat portable. Dan setelah beberapa hari kemudian, hantu Raditz menghilang. Tapion juga telah berhasil memasukkan seluruh makhluk itu ke dalam tubuhnya. Raichi menanyakan apa yang akan Tapion lakukan selanjutnya. Tapion bingung karena adiknya sudah lama mati. Bahkan jika dia kembali ke planetnya pun keadaannya nggak bakal sama. Raichi mengerti, tapi hidup harus terus berlanjut. Setelah beberapa tahun kemudian, Tapion berkelana jauh dan mendapatkan banyak teman. Dia juga masih sering mengunjungi Raichi. Pada suatu hari, bangsa Pargas datang menemui mereka berdua. Nggak lain, tujuan Pargas adalah mengajak mereka untuk ikut dalam turnamen. Tapion langsung setuju saat tahu bola naga bisa menghidupkan adiknya kembali. Meski begitu, Tapion penasaran kenapa Raichi nggak mau ikut turnamen ini. Raichi bilang dia telah mencapai tujuannya dan sekarang gak memiliki mimpi apapun untuk dicapai. Namun saat mendengar ada Saiyan juga ikut serta, Raichi yang dendam pada Saiyan memutuskan untuk ikut. Keinginannya untuk membunuh semua Saiyan sepertinya belumlah usai. Jadi mereka berdua sepakat untuk mewujudkan impian masing-masing. Kembali ke masa sekarang, Krillin nampak terkejut. Tapion kini dalam posisi bertahan, sedangkan dirinya gak boleh terlalu lama menyimpan Kaioken. Jadi dengan kecepatan tinggi, Krillin menyerang dengan ganas. Krillin menahan serangan pedang menggunakan cangkangnya. Sebaliknya, dia menghajar Tapion sangat keras. Lalu Krillin melompat ke udara dan lanjut lagi menggunakan tendangannya. Tapion sampai terpental tapi masih bisa untuk bertahan. Krillin penasaran apakah Tapion memiliki sebuah perisai di tubuhnya. Sebaliknya, Tapion juga memuji kecepatan Krillin. Jika terus bertahan, dia nggak bisa mendaratkan serangannya pada si gundul. Jadi dengan sangat terpaksa, Tapion mengeluarkan makhluk besar dari tubuhnya. Makhluk itu memiliki bentuk tubuh utuh yang membuat Krillin sangat terkejut. Vegito yang pernah melihatnya sangat kagum karena Tapion bisa menyimpan makhluk itu dalam kondisi utuh. Goku pun gak menyangka Tapion bisa berteman dengan makhluk itu. Dan ternyata semua itu berkat Raichi yang menggunakan teknologinya demi membuat makhluk itu jinak. Makhluk itu menginjak Krillin, tapi dia masih bisa menghindar. Di saat itulah Sindul balik menembakkan Kamehameha. Namun laser itu malah terpantul saat mengenai kakinya. Wah, Sindul makin melongo gak percaya. Kemudian makhluk itu menyemburkan laser api dan Krillin segera kabur menggunakan Kaioken tingkat selanjutnya. Dia yang belum menyerah balik melemparkan laser Kinjan. Tapi lagi, makhluk itu malah melakukan putaran gangsing yang alhasil mampu menahan Kinjan Sindul. Krillin mengakui nggak ada satu serangan pun yang mampu kepadanya. Jadi Krillin menyimpulkan bukan makhluk itu yang harusnya dia serang. Dia kembali menggunakan kecepatan super sambil menghindari berbagai serangan makhluk itu. Ternyata Krillin mengincar Tapionnya langsung. Meski begitu, makhluk itu nggak memberikan Sindul lewat. Tapion menyadari semakin kencangnya pertarungan mereka, dia yakin Krillin sudah mulai kelelahan. Melihat sobatnya dipermainkan makhluk itu, Yamcha mengatakan ini adalah penderitaan di masa tua bro. Kemudian Krillin melesat ke depan makhluk itu dan balik menembakkan laser terakhirnya. Dia memecah laser itu yang menghasilkan Kinjan cukup banyak.
Kinjan itu menyerang ke berbagai arah dan makhluk itu kembali merubah tubuhnya jadi asap. Lalu dari arah jauh, Krillin menggunakan Kaioken dengan tingkat maksimal. Dia menonjok Tapion sangat keras, buat Tapion langsung jatuh karena kesakitan. Krillin minta Tapion agar tetap duduk seperti itu sampai dirinya kembali. Tapion merasa frustasi karena dia nggak punya pengalaman dalam pertarungan seperti ini. Di tempat lain, Krillin dan makhluk itu kembali melakukan pertarungan sengit. Makhluk itu melancarkan serangan ekor yang masih dapat Sindul hindari. Sebaliknya, Krillin melemparkan Kinjan yang membuat ekor makhluk itu jadi asap. Di saat yang bersamaan, pukulan makhluk itu datang tiba-tiba. Krillin coba bertahan tapi tetap enggak mampu melakukannya. Yang alhasil, Krillin terpental ke arena. Meski begitu, Sindul harus tetap menghindari pukulan makhluk itu yang gak berhenti. Dari asap lain, ekor makhluk itu muncul tiba-tiba. Sindul yang terkejut sontak terkena tamparan kasih sayang. Dia menghantam arena dan tubuhnya langsung tepar nggak sadarkan diri. Dengan begitu, pertandingan ini dimenangkan oleh Tapion. Tapion sadar jarak dalam pertarungan ini terlalu dekat. Jadi, dia harus mencari teknik lain yang lebih efektif. Nah, karena mereka ada di pertengahan babak kedua, jadi inilah waktunya istirahat lagi. Goku dan Vegeta langsung duduk di meja makan dan berhasrat ingin makan banyak hari ini. Kemudian, Gohan juga datang ke tempat para Kaioshin. Dai Kaioshin mengatakan di akhir ronde kedua, mereka akan gunakan bola naga untuk bangkitkan korban yang tewas. Sebelum itu, Dai Kaioshin penasaran apakah G-Factor asli juga memiliki Vegito. Gohan menjelaskan itu memanglah benar. Alasan Vegito tidak terpecah lagi di dunia mereka karena cerita saat melawan Majin Buu berbeda dengan G-Factor asli, yang mana Goku terpecah lagi dengan Vegeta, sedangkan Vegito di dunia mereka tetap menyatu. Kaioshin satunya bilang hal itu bisa terjadi karena Kaioshin yang diserap Majin Buu bisa membatalkan penggabungan. Gohan penasaran kenapa itu bisa terjadi. Jadi gini, katanya anting Potara hanyalah dibuat untuk Kaioshin, dan keberadaan Vegito adalah sebuah penistaan. Di tempat lain, kelompok Pangeran Saiyan datang untuk menemui Gohan asli. Mereka menagih janji yang sudah Gohan sepakati dengan mereka. Jadi, Gohan akan kasih tahu mereka gimana caranya bisa lebih kuat. Gohan mengatakan di turnamen ini ada Kaioshin tua yang bisa meningkatkan kekuatan mereka. Jika mereka layak, maka kekuatan mereka pun bisa dibangkitkan. Gohan telah menepati janjinya, tapi Gohan juga menegaskan agar mereka tidak mengancam atau melukai kakek Kaioshin. Jika melanggar, mereka bisa dikembalikan ke alam semesta masing-masing. Jadi, Gohan minta Pangeran Saiyan untuk mengubah sikap congaknya. Maka imbalannya, dia bisa menjadi lebih kuat. Sementara, Frieza kembali melakukan rencana licik. Dia telah memasang banyak kamera CCTV untuk mantau kemana arah bangsa Pargas. Frieza masih penasaran karena dia ingin mendapatkan bola naga itu. Selain itu, Frieza juga masih penasaran di tubuh siapa sebenarnya yang dirasuki oleh Kapten Ginyu. Memikirkannya membuat Frieza cukup kesal dan gak mau Ginyu sampai mengkhianatinya. Lalu, dapatkah Frieza membongkar penyamaran Kapten Ginyu dan mendapatkan bola naga? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.